Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musanniful kitab Safinatin Najah Syekh Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semua, kita akan melanjutkan kajian kita yang telah lama tidak kita lanjutkan, yaitu sekarang pembahasan kita di bagian faslun furudul ghusli. Sebelumnya yaitu adalah tentang al-ma'u qalilun wa katsirun. Faslun mujibatul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza, bermula ini yaitu suatu fasal. Mujibatul ghusli, bermula yang mewajibkan akan mandi. Sittatun, yaitu ada 6 perkara. Jadi yang mewajibkan kepada kita akan mandi, wajib kita melakukan mandi itu ada 6 penyebabnya. Sehingga ketika ada 6 perkara ini, wajiblah kita itu mandi wajib. Bukan mandi biasa, mandi wajib. Apa saja yang 6 perkara ini? Ilajul khasyafati, nyatanya memasukkan khasyafah fil farji, ke dalam kemaluan. Yang pertama yaitu adalah memasukkan khasyafah. Apa itu khasyafah? Khasyafah itu adalah ukuran bagian helmnya lah kalau istilah bahasa kita, pada kemaluan laki-laki, pada zakar. Nah, ukuran helm itu ketika masuk ke dalam farji atau kemaluan perempuan, maka masuk aja walaupun sedikit, mau keluar mau tidak mani, pokoknya tetap diwajibkan baginya mandi janabat. Bukan karena sebab keluar mani mandi junubnya, tetapi karena sebab masuknya hasyafah kepada farji. Wa khurujul mani, dan kemudian wa khurujul mani, dan keluarnya mani. Nah, ketika keluar mani, baik keluar mani disebabkan dengan memasukkan hasyafah tadi, atau keluar mani dengan sebab sendirinya, atau dengan sebab mimpi, maka tetap wajib mandi. Wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan. Nah, haid termasuk juga ketika perempuan sudah haid, maka ketika suci dia daripada haidnya. Kebiasaan haid itu adalah haid itu sedikit-dikitnya adalah sehari semalam. Kebiasaannya itu adalah 6 atau 7 hari, sebanyak-banyaknya 15 hari. Nah, ketika dia sudah suci daripada haidnya, maka wajiblah mandi janabat. Kemudian nifas pun demikian. Wiladah pun setelah melahirkan wajib mandi. Ketika sudah melahirkan, ya walaupun masih sakit-sakit rasanya badan kita perempuan ini, ataupun sulit berjalan, maka kita harus bisa menyempatkan diri untuk membersihkan diri kita, yaitu dengan mandi janabah. Kemudian selanjutnya yaitu adalah wal mautu, dan meninggal. Cuman bedanya kalau 5 di atas ini kita mandi sendiri, kalau maut atau meninggal itu orang yang wajib memandikan kita. Karena bagaimana kita akan mandi, kita saja meninggal. Baik, kita lanjutkan. Faslun ay hadza, bermula ini yaitu menerangkan suatu fasal. Fardul ghusli, bermula kewajiban atau fardu mandi. Isnani, yaitu 2 perkara. Isnani, yaitu 2. An-niyatu, nyatanya niat. Wa ta'mimul badani, dan meratakan badan. Bil ma'i, dengan air.
Kemudian selanjutnya apa saja fardunya mandi? Artinya yang harus kita tunaikan di dalam kita mandi janabat itu, yang pertama adalah niat. Nawaitu ghusla raf'il hadasil akbari an jami'il badani lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar dari tubuhku karena Allah Ta'ala. Niat yang pertama. Yang kedua, wa ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Harus diratakan air ke seluruh badan, termasuk lipatan-lipatan, sela-sela dan sebagainya. Harus sampai. Nah, jadi cuman dua itulah rukun mandi. Yang lainnya itu sunnah. Kumur dan sebagainya, kemudian berwudu terlebih dahulu, itu sunnah. Faslun, hadza bermula ini yaitu menjelaskan suatu fasal. Syurutul wudu'i bermula syarat-syarat berwudu. Ansyaratun yaitu 10. Wudu itu punya syarat, artinya sebelum berwudu harus ditunaikan dulu, dilengkapi dulu yang 10 perkara ini. Ketika wudunya itu ingin dianggap sebagai sah, sempurna. Al-Islamu yang pertama Islam, maka artinya orang kafir itu berwudu tidak ada nilainya, tidak menjadikan dirinya itu suci secara nilainya. Kalau suci secara basah dan ininya suci karena di mukanya disapu dengan air kan jadi bersih. Tapi kalau secara nilai dia tetap tidak dianggap berwudu karena tetap syarat pertama itu Islam. Segala amaliyah orang Islam itu tidak akan dinilai ketika tidak ada kuncinya. Apa kuncinya itu? Miftahul Islam. Apa itu kuncinya? Yaitu kalimat tauhid. Syahadat tauhid wa syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru akan bernilai seluruh amaliyah orang Islam. Islam yang pertama, wa tamyizu dan membedakan. Tamyiz ini adalah bisa membedakan. Kalau istilah Banjar itu mudah mulai berakal, bisa tahu dan ketika dihadapkan kepada dia, ini api, ini pisang, maka dia sudah tahu ini api, ini pisang, ini panas nih, ini enak dimakan. Nah, itu tamyiz namanya. Nah, kalau sudah tamyiz maka wudunya itu sudah bernilai sah. Wan naqa'u dan suci anil haidi daripada haid wan nifasil nifas. Artinya orang yang suci daripada nifas dan haid itu baru dianggap sah wudunya. Ya. Kalau seandainya dia punya haid, punya nifas, itu tidak akan ada nilai wudunya. Wa amma dan daripada perkara yamna'u yang mencegah yama usulal ma'i akan sampainya air. Dan yang selanjutnya adalah sebelum kita berwudu kita harus menunaikan terlebih dahulu atau menghilangkan terlebih dahulu segala sesuatu yang akan menghalangi sampainya air kepada kulit kita. Mungkin di tubuh kita itu ada cat karena kita setelah mencat, atau misalkan ada semen atau adukan yang mengeras dan sebagainya lah yang akan menghalangi air sampainya ke kulit kita. Maka terlebih dahulu sebelum wudu seyogianya ya kita itu harus memperhatikan segala anggota wudu kita, mana tahu ini akan ada yang tertutupi. Nah begitu, itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya wa alla yakuna, dan bahwasanya tidak ada al udwi atas anggota ma oleh sesuatu yughayyiru yang merubah ia ma al ma'a akan air. Dan di anggota tubuh kita itu tidak terdapat sesuatu yang akan menyebabkan perubahan pada air. Mohon maaf, contoh air tersebut di tangan kita tersebut terdapat, kita ambil contoh mudahnya aja lah, tangan kita itu dibaluri dengan minyak za'faran. Ketika tangan kita itu
berminyak za'faron, atau mungkin kita adalah pencetak minyak harum. Maka tangan kita itu adalah berlumuran minyak za'faron misalkan, maka ketika berwudu itu tidak dianggap sah. Kenapa tidak dianggap sah? Karena air tersebut tidak lagi air mutlak, tapi air yang bercampur dengan minyak za'faron. Atau kita ini adalah pekerja teh. Nah, pekerja teh, tangan kita ini dilumuri dengan serbuk teh. Maka ketika kita berwudu, maka basuhan itu tidak dikategorikan basuhan wudu yang akan mensucikan anggota wudu kita. Kenapa demikian? Karena sebab air yang sampai kepada kulit kita itu berubah menjadi airnya itu rasanya air teh. Kemudian selanjutnya wala ilmu, dan tahu atau mengetahui bifardiyati, akan kefarduannya. Nah, kemudian syarat selanjutnya itu tahu akan kefarduan wudu. Yang penting tahu kefarduan. Kalau sunnah itu tak masalah. Artinya bagaimana? Artinya begini, asal kita tahu saja fardunya wudu itu yang mana, maka sah wudu kita. Kalau sunnah bagaimana? Itu tidak masalah. Mau kita anggap semuanya fardu di dalam wudu itu, maka sah wudu kita. Beda kalau semua dianggap dalam wudu itu adalah sunnah, maka tidak sah wudu kita. Nah gitu. Kan kita sering itu. Bahkan saya pribadi pun lagi kecil, saya menganggap membasuh telinga itu adalah bagian daripada rukun wudu. Tapi ternyata itu adalah sunnah. Sama seperti kita membaca basmalah sebelum wudu, berkumur-kumur, sama. Mengusap dua telinga itu adalah perkara sunnah saja. Hanya saja sunnahnya itu ada di dalam wudu. Nah, karena sunnah wudu itu ada 3 macam. Ada sunnahnya itu adalah sebelum wudu, nah, seperti baca basmalah, kemudian tasbih, kemudian istinsyak, madmadah. Kemudian selanjutnya ada yang di dalam wudu, salah satunya itu adalah telinga. Dan ada juga yang di luar wudu, seperti membaca doa setelah berwudu. Kemudian selanjutnya wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Nah ini dia yang dikatakan tadi. Wa alla ya'taqida, bahwasanya tidak beriktikad yaman fardhan akan kefarduan wudu, min furudihi daripada fardu-fardunya wudu, sunnatan akan perkara sunnah, dan tidak boleh kita anggap yang fardu di dalam wudu itu adalah sunnah, maka tidak sah wudu kita. Tapi kalau perkara sunnah kita anggap itu fardu, tidak masalah. Contoh membasuh telinga tadi kita anggap aja fardu, atau tidak tahu, ya tak masalah, tidak batal wudu. Kemudian selanjutnya wal ma'ut tahuru, dan air yang suci. Maka syarat sebelum berwudu harus terpenuhi dulu, airnya itu adalah air yang suci, air yang mutlak, bukan mustakmal, bukan mutaghayyir, apalagi air mutanajjis. Kemudian selanjutnya wadukhulil waqti, dan masuk waktu, wal muwalatu, dan terus menerus, artinya tidak putus, lidaimil hadasi, bagi yang langgeng hadas. Khusus untuk masuk waktu dan mualah itu adalah bagi orang yang langgeng hadas, dalam keadaan berhadas terus, yaitu orang-orang yang seperti silsil baul, silsil mazi, yang dia itu selalu kalau bahasa kita itu istilahnya netes, ya, netes. Memang perkara netes ini yang sangat luar biasa, penyakit yang luar biasa. Kita ibadah itu sulit. Maka disebutlah orang ini daimil hadas. Maka bagi mereka wudunya itu adalah wudu, memang wudu untuk ibahah saja, ibahah lil ibadah, untuk supaya bisa beribadah saja. Tapi apakah wudunya mereka itu dikategorikan sebagai mensucikan? Tidak. Wudunya itu tidak bisa mensucikan. Itu hanya untuk ibahah saja, membolehkan dia untuk beribadah. Sehingga ketika dia berwudu, maka setelah dia melakukan sholat, setelah itu mau tak mau kalau dia mau ingin melakukan lagi berwudu lagi. Nah, tidak bisa dipakai untuk banyak.
Nah, bagaimana cara berwudunya orang yang daimil hadas ini? Beda. Kalau seperti kita kan berwudu asal tidak batal seharian atau seharian semalaman tidak masalah, yang penting tidak batal. Tapi bagi mereka itu beda. Mereka itu harus berwudu duhul waktu, pas masuk waktu baru bisa berwudu. Misal sholat asar itu harus masuk waktu asar baru boleh berwudu. Tidak bisa wudu zuhur itu dipakai untuk asar, tidak bisa. Atau berwudunya itu sebelum waktu asar, tidak bisa. Kemudian setelah itu wal mualatu, dan terus menerus, artinya langsung berlanjut setelah wudu langsung ibadah. Baik, kita lanjutkan faslun. Hadza bermula ini yaitu suatu fasal nawaqid wudu, bermula pembatalan wudu. Arba'atu asya, yaitu 4 perkara. Al-awalu bermula yang pertama, al-khariju, yaitu yang keluar, min ahadis sabilaini, daripada salah satu dua jalan, min kubulin, daripada kubul, au duburin, atau dubur, rihun, oleh angin, au ghairuhu, atau selainnya rih, illal maninya, kecuali mani. Adapun pembatalan wudu itu jumlahnya ada 4 macam berdasarkan versi kitab Safinatin Najah. Yang pertama apa? Yaitu adalah keluarnya sesuatu daripada 2 jalan. Apa itu 2 jalan? Kubul, jalan depan, kemaluan depan. Dubur, itu kemaluan belakang. Nah, ketika keluar sesuatu daripada 2 jalan tersebut, ya, min kubulin au duburin, tuh kubul atau dubur. Rehon, apakah yang keluar itu angin, au ghairuhu, atau selainnya angin, seperti yang dijelaskan di dalam syarah Matan Takrib, kitab Fathul Qorib. Di situ dijelaskan, baik yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa, ya, seperti air kencing, atau yang luar biasa seperti darah, nanah, atau perkara yang encer, atau perkara yang keras seperti batu, tetap itu membatalkan kepada wudhu kita. Ilal mania, kecuali mani. Ketika mani yang keluar, maka itu tidak akan membatalkan kepada wudhu, tetapi mewajibkan kepada mandi. Jangan pula karena sebab keluar mani, ini kita sudah wudhu, keluar mani, tetap aja lanjut sembahyang. Kan kada batal wudhu. Betul, tidak batal wudhu, tapi kan masalahnya kita dalam posisi junub. Orang junub sholat itu tidak boleh, sholat itu tidak mesti karena sebab tidak berwudu saja. Salah satunya tidak boleh sholat itu juga adalah karena sebab kita itu junub. Larangan lain lagi apa? Karena sebab kita haid, karena sebab kita nifas, tidak boleh sholat. Kemudian selanjutnya, asani bermula yang kedua, zawalul aqli, itu hilangnya akal, binaumin, sebab tidur, au ghairihi, atau selainnya tidur. Selainnya tidur ini, tidur atau selainnya tidur itu seperti hilang akal, seperti mabuk, ya, seperti mabuk, atau karena sakit. Illa qaidin, kecuali duduknya mumakinin, yang kokoh, makadahu, akan tempat duduknya orang, ya, tempat duduknya qaid, orang yang duduk tadi, minal ardi, daripada bumi. Kemudian yang kedua yang membatalkan kepada wudhu itu adalah hilang akal. Hilang akal ini banyak versinya, disebabkan karena minuman. Ketika dia meminum perkara yang membuat dia mabuk, hilang akal, maka batallah wudhunya, walaupun sebentar. Atau memakan makanan yang membuat kita itu hilang akal, maka batallah wudhunya. Atau hilang akal, atau pingsan, kan? Atau hilang akal itu disebabkan karena sebab sakit. Bisa juga sakit yang begitu parah, akhirnya dia hilang akalnya, pingsan, maka batal wudhunya. Atau hilang akal karena sebab tidur pun termasuk juga membatalkan kepada wudhu.
Karena sebab tidur. Baik seperti kita tidur setelah wudhu, setelah sholat, habis itu kita tidur sebentar, baring ke kamar tidur, atau tidur di kursi bersandar, atau tidur di tempat duduk itu sendiri dengan cara bersandar ke dinding, maka itu membatalkan kepada wudhu. Tapi kata musannif, illa qaidin mumakkinin maq'adahu minal kecuali orang yang duduk kokoh atas bumi ketika dia tidur. Seperti apa? Yaitu tidur yang tanpa ada kayit, duduk dengan kokoh tanpa bertongkat tangan, tanpa bersandar, apalagi berbaring, maka itu tidak akan membatalkan kepada wudhu. Kemudian selanjutnya yang membatalkan wudhu itu iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya dua kulit laki-laki, wa mra'atin dan perempuan, kabira ini yang besar keduanya, ajnabiyah ini orang lain keduanya, min ghairi hailin daripada tanpa penghalang. Dan kemudian pembatalan selanjutnya itu adalah bertemunya dua kulit, artinya bersentuhan. Nah, siapa yang bersentuhan itu? Laki-laki dan perempuan yang sudah dikategorikan balik keduanya. Yang dimaksud kabira ini di sini adalah balik keduanya. Ketika sudah balik keduanya bersentuhan, maka itu akan membatalkan kepada wudhu. Kemudian syarat selanjutnya selain dia besar keduanya atau balik keduanya, yaitu ajnabiyah ini orang lain. Nah, artinya apa? Ketika dia bersentuhan kepada ghairi ajnabiyah atau orang terdekatnya, kerabatnya yang masih ada dihukumi haram menikah, mahramnya, maka tidak batal. Contoh menyentuh adik kita, atau menyentuh keponakan kita, atau menyentuh orang tua kita, ibu bapak kita, atau menyentuh mertua kita, nenek kita, maka itu tidak akan membatalkan. Bagaimana kalau seandainya menyentuh sepupu sekali, artinya anak daripada kakak mama kita misalkan, sepupu sekali, sudah dikategorikan batal. Kenapa batal? Karena sudah halal nikah. Apalagi sepupunya sepupu 2 kali, apalagi sepupunya sepupu 3 kali, apalagi cuman sepupu tetangga, batal. Sepupu orang lain, batal. Kemudian ar-rabi'u bermula yang keempat, masuk kubulul adami, yaitu menyentuh kubul anak Adam, au khalqati duburihi atau bundaran duburnya anak Adam, bibatinir rahati dengan perut telapak tangan, au butunil asabi atau perut jari-jari, ya, perut jari-jari. Kemudian pembatalan yang keempat yaitu adalah menyentuhnya kubul anak Adam, ya, kubul anak Adam itu kemaluan depan, au khalqati duburihi atau menyentuh bundaran duburnya anak Adam. Ketika kita menyentuh kubul kemaluan depan, kalau laki-laki itu adalah yaitu ada hasyafahnya tadi. Nah, bagian ini. Jadi kalau bagian batangnya atau bulunya itu dikategorikan makruh saja. Nah, ketika menyentuh kubul anak Adam atau menyentuh bundaran kerucut 25, itu adalah bagian yang akan membatalkan. Nah, disentuh itu dengan apa? Menyentuh bibatinir rahah, dengan perut telapak tangan. Nah, ketika kita sentuhkan begini, yang terasa ini adalah bagian telapak tangan. Berarti sisi tidak masuk, ke belakang apalagi. Atau bibatinir rahah, atau butunul asabi, atau perut telapak jari ini. Perut jari-jari, maaf. Ini. Maka yang begini tidak. Nah, itu ketika kita sentuhkan kepada kemaluan, kepada dubur, itu akan membatalkan kepada wudhu. Ada yang bertanya, bagaimana kalau kita menyentuhnya dengan belakang punggung tangan? Mohon maaf, contoh posisi kita sedang gatal, akhirnya kita garulah pakai ini, kita gesekkan gini, maka batalkah wudhu kita? Tidak batal, tidak batal. Faslun man intaqada wuduhu haruma alaihi arba'atu asya'a wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.